Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadhani, NIM 8775855. Pada kesempatan kali ini saya akan praktek tentang sifat cahaya. Di sini saya akan menggunakan senter. Oke. Sini ada cermin kaca. Ada gelas. Dan saya juga menggunakan cahaya HP. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Terutama cahaya itu dapat memantul. Caranya kita bisa menggunakan cermin. Nah, di sini saya akan memantulkan cahaya dengan menggunakan cermin. Cahaya itu bisa memantul dengan cara menggunakan cermin, dan cahaya itu bisa melebar atau meluas. Contohnya, cahaya juga bisa menembus benda yang bening. Nah, ini saya menggunakan gelas, bisa menembus. Lebih jelas ya, cahaya bisa menembus benda yang bening. Salah satu sifat cahaya ialah dia dapat merambat, melebar atau meluas, dan bisa memantulkan dari cermin, air pun bisa. Dan contohnya cahaya matahari ketika terkena cermin yang umumnya itu cermin rumah, itu bisa memantulkan. Dan yang selanjutnya juga dia bisa memantul ketika kena air, atau contohnya di sungai atau di laut, itu cahaya matahari bisa memantulkan juga dan bisa meluas lebar. Itu salah satu contoh sifat cahaya. Jadi cahaya ini ada dua jenis ya, ada cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya buatan contohnya pada lampu ini. Nah, untuk cahaya alami jelas itu ada bulan, ada matahari. Jadi mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cermin cekung, dan di sini saya menggunakan cermin cekung dan cahaya. Dan cahayanya saya menggunakan cahaya dari HP. Nah, oke, untuk tahapan prakteknya kita langsung saja ya. Yang akan kita bahas itu tentang cermin cekung. Nah, jadi cermin cekung ini sifatnya dapat memantulkan cahaya. Dan bedanya cermin cekung dan cermin biasa, cermin cekung ini dia ketika kita tampakkan ini wajah kita, maka kelihatannya lebih besar. Beda dengan cermin biasa. Cermin biasa itu tampaknya seperti asli, nyata, dan kelihatannya kecil dan kelihatan jelas. Namun cermin cekung ini kelihatan membesar. Lanjut, kita praktik selanjutnya dengan menggunakan cahaya. Di sini saya menggunakan cahaya HP atau senter HP, maka akan kita pantulkan. Nah, ini sifat cermin cekung. Oke. Tuh, kelihatan pantulan di belakang tuh, bulat. Nah, semakin jauh dia semakin mengecil. Jelas ya. Nah, ini salah satu contoh sifat cermin cekung. Semakin jauh semakin mengecil, semakin dekat semakin membesar. Ini sangat jelas ya itu ya. Nah, jadi cermin cekung ini ketika dipantulkan, maka pantulannya semakin dekat semakin membesar, maka semakin jauh semakin mengecil. Bedanya cermin cekung dengan cermin biasa, cermin cekung ini dia ini ada efek membesar.
ketika kita menyoroti wajah kita itu ada efek membesar dan tidak semua kelihatan. Jadi yang kelihatan hanya sebagian saja. Nah, tentu beda dengan cermin biasa. Cermin biasa kalau kita untuk bercermin itu kelihatan semua, tampak jelas. Jadi itu perbedaan cermin cekung dan cermin biasa. Terima kasih. Selanjutnya mata. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang mata. Nah, jadi mata itu merupakan alat optik alami yang sangat penting bagi manusia untuk melihat lingkungan sekitar. Mata bekerja dengan menangkap cahaya yang dipantulkan oleh benda. Nah, jadi mata itu bisa bekerja dengan melalui cahaya yang dipantulkan oleh benda. Contohnya senter dan ini cermin. Cahaya tersebut masuk melalui kornea, pupil, kemudian difokuskan oleh lensa mata. Nah, jadi lensa mata yang memfokuskan untuk melihat benda. Retina berfungsi sebagai layar penangkap bayangan yang mengubah cahaya menjadi impuls saraf. Impuls tersebut diteruskan melalui saraf optik ke otak, diolah sehingga kita dapat mengenali bentuk, warna, dan ukuran dan jarak suatu benda. Mata memiliki kemampuan untuk melihat jarak dekat dan jarak jauh. Kemampuan ini disebut akomodasi. Berkat proses tersebut, manusia dapat melihat dengan jelas dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu, mata merupakan salah satu alat indera yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan perlu dijaga kesehatan dengan baik. Nah, jadi kita itu harus menjaga kesehatan mata kita karena mata itu salah satu alat atau indera yang sangat penting bagi tubuh kita. Contohnya kita setiap mau melakukan aktivitas apapun itu tentu dengan melihat terlebih dahulu dengan menggunakan mata untuk menggerakkan tangan, pikiran, karena setiap masuk itu melalui mata terlebih dahulu baru ke pikiran dan gaya gerak tubuh. Jadi mata itu kesimpulannya sangat penting dan harus dijaga dengan makan makanan sehat, makan makanan buah, sayur, daging-dagingan, dan lain-lainnya. Terima kasih.